Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicomania, kita berjumpa lagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi pengalaman, berbagi informasi masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Memenuhi requestan dari Sobat Kicomania yang ada di rumah dan mempertimbangkan pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar. Kali ini saya ingin mencoba membahas tentang seekor kacer yang bagong pada saat mendengar suara kacer lain, baik pada saat di rumah maupun pada saat di area lomba. Kira-kira penyebabnya apa? Jadi untuk kalian yang butuh informasi tentang hal ini, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Oke Sobat Kicomania, banyak sekali penunjukan yang diperlihatkan oleh seekor kacer pada saat tubuhnya sedang tidak fit atau sedang tidak kondisi. Gambaran umumnya seperti kacer tampak lesu, bulunya mengembang, tatapan matanya sayu dan bisu. Dengan pola rawatan tahap pengkondisian yang difungsikan untuk menyehatkan kacernya, banyak perubahan yang didapat. Kacer jadi tampak lincah, nafsu makan bagus, lebih responsif, dan harian kepantau sudah rajin bunyi. Dengan kondisi seperti itu, saya yakin sekali kacer sudah masuk kriteria kacer sehat. Tetapi pada saat melakukan rawatan pengkondisian itu, kita sering juga dijumpai penunjukan lain, di mana kacer sudah mulai gacor hariannya, rajin bunyi tiap pagi, tetapi pada saat kita dengarkan suara kacer langsung bagong. Dan dibawa ke area lomba, awal responsif, langsung bunyi, selanjutnya bagong di dalam kerodong. Nah, di pembahasan kali ini saya akan mencoba membahas perihal fenomena ini, di mana kacer harian sudah gacor, tetapi kenapa pada saat mendengar suara kacer langsung bagong? Apakah kacer tersebut kalah mentalnya? Belum tentu. Harus kita gali lagi permasalahannya. Saya sebelumnya sudah pernah membahas tentang kacer kalah mental atau rusak mentalnya, di mana kacer yang rusak mentalnya adalah kacer yang sudah tidak mempunyai mental untuk bertarung dengan satu atau dua burung dan bahkan dengan banyak burung. Maksudnya di sini keberanian dan nafsu untuk bertarungnya sudah hilang. Jadi jika kacernya masih kepantau ada nafsu untuk bertarung, berarti masih ada kemungkinan besar kacer tersebut bukan karena kalah mentalnya. Masih bisa dibenahi dari rawatan settingannya. Yuk mari kita gali lagi, analisa lagi dari penunjukan lain dan riwayat hariannya. Biasanya rata-rata kepantau kacer hariannya gacor dan rajin bunyi, responsif, nafsu tarung ada, nafsu makan bagus, kotoran pun tidak berair, minum juga tidak boros, kacernya pun lincah. Berarti kacer tersebut sudah dalam kondisi sehat. Nah, selanjutnya analisa lain kita harus melihat kondisi birahi atau emosinya. Dengan cara apa? Tentu dengan cara dites kegantangan atau kelatihan kacer, karena kondisi kacer tersebut sudah sehat. Tapi kenapa kok kacernya saat mendengar suara kacer langsung bagong? Itu bagaimana? Belum digantang udah bagong duluan. Ya belum tentu, tapi hal yang paling terpenting kita pantau nanti yaitu respon tarung dan respon bagongnya. Misalkan seperti ini, jika pada saat begitu digantangkan, kacer main ngotot, lasa, nerekam, agresif, selanjutnya bagong, berarti jelas
kondisi kacer tersebut sedang mengalami kondisi over emosi atau emosi yang dominan tinggi. Misalkan lagi seperti ini. Pada saat digantangkan, kacer main ngotot. Selanjutnya bagong loncat-loncat. Berarti jelas kondisi seperti itu si kacer dalam kondisi birahi tinggi. Walaupun misalkan bagong jalan atau bagong ngunci, sama saja. Misal kacer bagongnya ada disertai agresif nabrak-nabrak, berarti itu over emosi. Tetapi pada saat bagongnya loncat-loncat seperti kacer yang gak punya nafsu tarung atau blow on, itu berarti kondisi birahi tinggi. Dan kesimpulan saya berdasarkan survei di lapangan khusus untuk kacer pada saat dilombakan. Untuk kasus kacer bagong pada saat mendengar suara kacer, ini rata-rata dominan karena kondisi birahi tinggi atau kondisi nggak punya emosi. Jadi ini menurut pengalaman saya. Tapi jika teman-teman bisa menganalisa sendiri dan membuktikannya dengan cara digantangkan kacernya hasilnya bagaimana. Dan tentunya harus dikaitkan dengan riwayat rawatan sebelumnya. Dan jika ada hasil mengarah pada over emosi, teman-teman bisa ketik langsung di kolom komentar. Jabarkan hasilnya bagaimana, agar bisa jadi catatan buat saya dan agar teman-teman yang lain bisa menyimak juga. Oke, untuk kasus kacer yang dominan birahi tinggi itu tadi, solusinya jelas dengan cara menumbuhkan emosinya dengan rawatan dingin, yaitu mandi seminggu 1-2 kali, lanjut jemur seminggu 2-3 kali sekuatnya kacer saja. Jika ada umbaran, boleh teman-teman umbar seminggu 2 kali 1 jam saja. Umbar setelah jemur itu. Dan untuk extra fooding cukup berikan jangkrik saja 2 pagi, 2 sore. Saya sarankan gunakan jangkrik alam saja karena kandungan airnya sedikit. Dan untuk fur gunakan protein yang rendah saja, antara 16-18%. Dan harian cukup di full krodong. Selain jadwal rawatan mandi, jemur, dan umbar. Dan lakukan sampai membaik. Ciri-ciri membaik tentunya kacer lebih responsif saat mendengar suara kacer, langsung bongkar materi, bukan ngeplong-ngeplong saja. Dan jika sudah seperti itu, teman-teman boleh tes kacernya ke gantangan. Untuk settingan lombanya nggak usah ada penambahan apa-apa, khususnya penambahan extra fooding. Jadi samakan saja seperti hariannya. Dan pada saat tes gantang bisa dicoba tanpa mandi dulu. Jadi sebelum berangkat cukup berikan jangkrik 2 ekor. Dan sesampainya di lokasi lomba berikan jangkrik 2 ekor lagi. Boleh teman-teman ablak sebentar sampai kacernya bunyi, lalu selanjutnya dikerodong. Dan menjelang 1 sesi mau gantang, lihat kondisi kacernya. Jika emosinya masih tanggung, teman-teman bisa berikan ulat Hongkong 3-5 ekor atau sesuai kondisi kacer dan cuaca saja. Jadi seperti itu settingan harian dan lombanya. Teman-teman bisa terapkan untuk kacer yang mengalami kondisi bagong pada saat mendengar suara kacer live. Dan selamat mencoba. Oke sobat kecomania, jadi kesimpulannya kacer gacor hariannya tapi bagong saat mendengar suara kacer itu menurut pengalaman saya karena kondisi birahi tinggi. Dan untuk rawatan settingannya jelas dengan cara menumbuhkan emosinya. Dan untuk rawatan settingannya terapkan rawatan dingin. Tentunya tetap disesuaikan dengan kondisi kacer dan cuaca saat itu. Oke sobat kecomania, jadi itu tadi pembahasan dari saya berdasarkan pengalaman pribadi tentang seekor kacer yang
kondisinya Mbak Gong pada saat mendengar suara kacer pada saat di rumah maupun pada saat di area lomba. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Untuk kalian yang masih belum paham dan ingin bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua.